Jangan coba-coba Iran melawan Israel. Israel itu bangsa yang diberkati dan yang dijaga oleh Tuhan. Buka sejarah bahwa Israel keluar dari perbudakan Mesir mendapat mujizat. Bahkan Firaun pada zamannya, negara Mesir kuno yang hebat di zamannya, dilululantakkan oleh Tuhan karena Israel dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan, dipilih Tuhan melalui Nabi Musa yang membawa bangsa itu keluar dari perbudakan. Israel itu bapaknya itu adalah Yakub. Israel artinya umat pilihan, ya. Yakub itu di atasnya Ishak. Ishak itu di atasnya Abraham. Abraham, Ishak dan Yakub. Israel 12 suku. Jadi saya minta kepada Iran, jangan coba-coba mau menguasai nuklir. Belum tentu apabila nuklir bisa menjadi senjatanya Iran dipergunakan untuk yang baik. Kalau Amerika udah jelas polisi dunia, Israel juga ya. Israel hanya bisa senang kalau bukan lagi rezim yang berkuasa di Iran itu bukan lagi rezim yang membenci Israel. Di mata seorang aktivis pro-Israel seperti Monique Rickers, apa iya motif serangan Israel ke Iran itu ingin menggulingkan rezim yang tengah berkuasa di Iran dan menggantinya dengan Reza Pahlavi? Atau emang beneran Israel itu ingin memusnahkan semua fasilitas nuklir di Iran atau hal lain? Alasan Iran diserang oleh Israel karena Iran selalu melontarkan pernyataan-pernyataan yang destruktif tentang Israel. Misal, death to Amerika, death to Israel. Itu sudah sebuah sinyalemen. Yang kedua, tahun 2024 bulan April dan bulan Oktober Iran menyerang Israel 2 kali. Nah sekarang Israel tahu Iran lemah, makanya diserang sehingga Iran bisa dilumpuhkan dari sisi pertahanan udara. Dan saya ingin tegaskan ini bukan pengalihan isu soal Gaza. Bukan Soal apa? Pengalihan isu soal Gaza, bukan. Intinya agenda dari Israel untuk mengganti rezim di Iran yang berkuasa sekarang? Tidak, urusan rezim itu bukan urusan Israel. Israel hanya bisa senang kalau bukan lagi rezim yang berkuasa di Iran itu bukan lagi rezim yang membenci Israel. Maksudnya berganti ke nama Reza Pahlavi, maksudnya yang paling dimentarkan sekarang? Reza Pahlavi itu adalah anak keturunan Raja Iran. Dan diinginkan oleh Israel saat ini? Reza. Reza Pahlavi lebih cinta damai dengan Israel. Dan diinginkan oleh Israel menjadi pemimpin baru? Israel tentu saja. Kalau ada dua pilihan, satu yang cinta Israel dan satu yang anti Israel, yang dipilih yang cinta dong. Baik, Pak, kalau urusan nuklir gimana? Memang ada agenda itu? Urusan nuklir seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dubes dari Iran, Dubes Indonesia di Iran, paling tidak ada 30 lokasi. Meskipun ke 30 lokasi itu tidak semuanya ada pengayaan uranium. Oke. Tetapi kalau keinginan Iran adalah memusnahkan Israel, maka bisa saja kan? Oke. Yang terjadi adalah dimusnahkan dengan cara nuklir, lewat nuklir. Berarti memang ada tujuan itu ya? Dikhawatirkan. Dan laporan dari Badan Energi Atom Internasional menyebutkan memang ada sinyalemen pengayaan uranium dan jumlah berat uraniumnya sudah lebih di Iran? di Iran, lebih dari standar untuk tujuan damai. Oke. Jadi Jepang bilang, kalau begitu berhenti perjanjian perang dunia kedua. Gua mau punya nuklir juga. Indonesia bisa terangsang karena India punya, Pakistan punya. Perang India-Pakistan nuklir, tapi impactnya pada perselisihan agama. Sangat mungkin mereka yang sedang menunggu kekacauan di Indonesia turun dari Asia Selatan lewat Thailand, Malaysia masuk ke Indonesia jadi teroris lagi. Karena elemen agama ada di situ tuh, yang kita nggak inginkan, tapi faktuality itu kan. Jadi kita coba lihat sebetulnya Indonesia bikin refleksi apa tentang itu tuh. Aduh, kenapa dengan Felix lu lu juga tuh apa ide lu tentang membaca sejarah itu, ngamuk-ngamuk soal komentar di emangnya Donald Trump baca tuh Felix, siapa namanya, Ustadz Felix Permadi aja nggak dibaca oleh Donald Trump, apalagi Felix. Ini apa poinnya gitu loh, berdebat tentang sesuatu yang tanpa ide gitu. Itu yang disebut tadi oleh Gunther Anders, Prometheus shame. Mesti malu karena nggak bisa berpikir gitu loh. Jadi kita mau lihat sebetulnya, ini teman-teman mahasiswa, kita nggak tahu you belajar apa di sekolah lu tuh tentang sejarah, hafal-hafalan itu, hafalan fakta kayak Abu Janda menghafal fakta. Ngapain? Kan kita mau nyumbang pada perspektif, itu dasarnya tuh.
Ketika perang selesai, Thomas Hobbes bikin renungan perspektif. Manusia pada akhirnya ingin mencari rasa aman. Dia pergi pada Leviathan. Dia nggak sadar Leviathan itu akhirnya akan jadi the big brother is watching us. Immanuel Kant bikin refleksi lagi itu. Eropa supaya aman, setiap bangsa agamanya ini, negaranya itu. Dasar pikirannya adalah unity of reason, juga harus jadi unity di dalam nation state. Jadi ada jembatan dari otak dan politik tuh. Nah, jembatan itu putus di dunia, apalagi di kita itu. Yang karena itu saya kaget, saya datang ke sini. Oh begini mau bahas tentang, saya pikir kita mau bahas tentang perspektif dunia itu. Ternyata hanya Indonesia mau bereaksi apa dalam soal Palestina. Dangkal betul kita bicara di situ. Sayang betul kan. Kita mau ajarin teman-teman di luar sana, anak mahasiswa, untuk berpikir supaya kita tidak masuk pada jebakan Prometheus shame itu, rasa malu Prometheus. Jadi sebetulnya kita ingin melihat apakah dunia memang harus mengalami katastrofi baru tuh supaya timbul kembali kecerdasan kita, kehancuran baru. Bukan katastrofi, itu bukan kehancuran, kekacauan. Ya kekacauan. Kehancuran itu apokalip. Jadi sebetulnya ajukan dalil. Indonesia punya kesempatan untuk mengatakan bahwa kami dari awal non-blok, tapi isi non-blok itu dengan pikiran konseptual ke depan itu. Bisa nggak? Bisa tuh. Tapi sekali lagi ini membutuhkan konsentrasi intelektual kita. Prabowo mungkin bolak-balik cari ide itu, tapi ide tentang intelektual tenggelam karena ide tentang mineral lebih berbunyi daripada ide tentang intelektual. Forum semacam ini itu sayang betul tuh. Kita perkaya perspektif kita. Indonesia pernah jadi jembatan Asia Afrika tuh, dibuat oleh Bung Karno. Yang dibuat oleh Jokowi apa? Ya jembatan penyeberangan pun nggak bisa tuh. Oke, baik. Jadi sekali lagi kita ingin supaya berhentilah prinsip civis pacem parabellum yang dibuat oleh siapa dulu? Flavius. Kalau Anda ingin damai, bersiaplah untuk perang. Ya itu yang terjadi sekarang. Tapi Indonesia tidak dalam perspektif itu. Kita dalam perspektif kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Oke pemirsa, berikut kesimpulan pada video kali ini, yaitu di tengah eskalasi konflik yang semakin memanas di Timur Tengah, sejumlah tokoh di Indonesia yang terlihat membela kepentingan Zionis Israel justru mendapat perlawanan keras dari tokoh intelektual dan pengamat politik dalam negeri pemirsa. Nama-nama seperti Abu Janda dan Monik yang dikenal sering melontarkan pernyataan kontroversial pro-Israel kini menjadi bulan-bulanan publik. Namun tak hanya publik, kritik keras juga datang dari para intelektual nasionalis, yaitu seperti Rocky Gerung dalam salah satu diskusi yang viral menyebut bahwa membela Zionisme berarti mengkhianati nurani kemanusiaan. Dengan lantang ia menyatakan, Zionisme bukan semata ideologi, tapi alat kekerasan yang merampas hak hidup manusia.